kalau engkau Tuhan, lantas aku ini siapa gitu. Bagaimana menghilangkan rasa aku dalam keseharian, dalam kita melakukan aktivitas, entah itu pekerjaan atau yang lain, karena kita merasa aku. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mutanipun Gus. Yang langsung saja yang saya tanyakan, bagaimana menghilangkan rasa aku dalam keseharian, dalam kita melakukan aktivitas, entah itu pekerjaan atau yang lain, karena kita merasa aku, dan sampai kita dzikrullah. Kadang-kadang semuanya kita bicara, kita melakukan apapun, apalagi kalau kita ngobrol sama teman, tetap aku. Dalam proses menghilangkan aku itu bagaimana? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara bukan lesan, tapi hati. Hati. Biasakanlah hati jenengan untuk berzikir. Zikir yang mana? Munculkan akunya Allah. Ada ayatnya? Ada. Al-Ahzab 41. Jikalau masih tetap sering sampai itu kemasukan selain Allah, artinya akunya makhluk sih muncul, maka teruskan 42. Ayatnya berbunyi gini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Mengapa ada udzkurullah? Karena kita sering lalai. Kalau nggak lalai, nggak akan mungkin ayat ini muncul udzkurullah. Oleh karena hati kita selalu lalai pada Allah lah, akhirnya Allah panggil orang yang beriman itu, yang imannya ini belum ihsan, siapapun kita pasti selalu lalai. Selalu lalai. Apa sebab kita lalai? Karena di dalam hati kita ada selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau jejerno selain Allah dalam hatimu dengan Allah. Mohon maaf, ini proses kita dulu Pak, ya. Proses kita dulu. Terus yang dimaksud dzikir yang bisa memunculkan akune Allah itu sejatine yang mana? Sampeyan terusaken ayatnya. Dzikron kelawan dzikir sak temene dzikir kathiron tur kang akeh. Pundi sak temene dzikir? Ayat ini Bapak Ibu ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 256 yang mengatakan wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan tauhid, berarti selain Allah dalam hati, wa yu'min billah, maka dalam hati cuma ada Allah. Aku Allah. Cara iman, imannya disebut iman yang ihsan. Niki kan makrifat. Bertemu Allah. Kalau sudah begini, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, pegang teguh tali ini. Tali Allah, pegang teguh. Ternyata yang dimaksud tali atau wasilah wahuwa adzikru bisiril asrar fi tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam hati sudah terasa Allah dekat, bukan jauh lagi. Niki proses awal. Akhirnya aku ini hilang, wis Allah wis tidak terbatas sudah. Wis gak dekat malih Pak. Kalau dekat masih ada jarak, ini gak dekat. Itu namanya kata orang Jawa, manunggaling kawula kelawan Gusti. Jadi gak ada bedanya. Dua ini gak ada bedanya karena pelakunya ahad, tunggal. Jikalau masih tetap kok ya sering kita kecolongan hati ini, muncul akune makhluk, fasabbihuhu bukratan wa asila. Bersihkan bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Cara membersihkan ya dzikir lagi.
Makanya sasi Rejab Pak ya, ini momen-momen bulan Rajab. 12 bulan ini satu hanya bulan Rajab lah yang menceritakan tentang kewusulan, menceritakan tentang mi'rajnya kanjeng Nabi. Rajab artinya apa? Di dalam sasi Rajab itu lakukanlah birriyadati wal adhkar. Riyadah bahasa syariat poso. Berarti muncul poso Rajab. Wal adhkar apa? Zikir, eling. Jadi Pak, arti sing kula maksud niku bukan lesan, harus membiasakan terus untuk berzikir. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Insan, boleh juga di samping zikron sejatine zikir dikumandangkan, juga ada zikir sir. Wadhkur isma rabbika. Lah, zikir sira Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhanmu. Berarti umat Islam Allah, hati juga mengucap Allah, Allah setiap napas. Tapi sejati ini zikir sampean sertakan, yaitu sirul asar wau. Hanya cara inilah Bapak Ibu, jenengan ini akan gak mudah muncul aku nih makhluk. Jikalau masih muncul, itu tadi saya teruskan ayat yang 42 Al-Ahzab, fasabbihuhu bukratan wa asila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru dan saudara jamaah semuanya, kali ini saya mau minta penjelasan kepada Tuan Guru. Ini sama ada cerita tentang perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan saya pernah mendengar kalau beliau itu pernah didatangi kayak cahaya yang mengaku Tuhan. Maka beliau diperintahkan untuk berbuat kayak dosa atau apa, tapi beliau kan tidak tertipu. Akhirnya iblisnya itu apa ya, menyerah gitu ya. Agak lesan dengan mic agak dijauhkan biar jelas ya. Jadi waktu Syekh Abdul Qadir Jailani ditipu iblis itu kan beliau tidak percaya kalau yang mengaku iblis itu kan, yang mengaku Tuhan kan iblis. Terus ini saya tanyakan, kan ada seorang salik, dia intinya untuk melakukan perjalanan kan ke dalam diri. Nah, sedangkan di dalam diri si salik itu kan banyak sekali kayak pertanyaan, kayak bisikan-bisikan, kamu harus gini, kamu harus gini. Terus salah satu si salik itu pernah intinya kayak digoda Tuan Guru. Digoda itu begini, sama kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, maka kamu intinya bebas berbuat apa, kayak maksiat atau apa. Tapi si salik juga nggak ketipu. Si salik juga jawab, kalau engkau Tuhan, lantas aku ini siapa gitu. Jadi si saliknya menjawab seperti itu. Itu nanti saya minta pencerahannya, apakah perjalanannya si salik itu seperti itu. Terus yang kedua Tuan Guru, kalau kata bertemu Tuhan, otomatis kan ada dua, ada yang bertemu, ada yang mau diketemuin, atau ada yang menyembah, ada yang disembah. Itu kan masih jadi dua, otomatis kan belum ahad, belum tunggal. Untuk memaknai kata-kata bertemu Tuhan itu apakah boleh diganti, intinya memandang dirinya sendiri gitu, apakah boleh? Soalnya kalau masih dua wujud belum akad kayak maknanya gitu. Terus kalau sudah ketemu Tuhan, kata-kata menyembah pun juga nggak ada jadinya Tuan Guru. Apakah prosesnya seperti itu? Mohon pencerahan dari Tuan Guru dan arahnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap si salik ketika suluk itu ngalami apa yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika munajat bertemu Allah? Dengan bahasa, ada satu iblis
yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Saya jawab ya. Ya. Tapi apakah berupa sinar terus ngomong seperti itu? Belum tentu. Intine ning ati jenengan ini ada suara atau tidak ada suara, tapi ning ati koyok-koyok onek sing ngomong yo aku iki Allah. Jikalau itu antara yang mendengarkan dan yang berbicara itu ada dua, ini laksana seperti Syekh Abdul Qadir Jailani digodha iblis. Makanya mengapa harus dilakukan fana dulu, itu supaya betul-betul murni. Tapi sebelum murni ya ketemu belum murni dulu, dan ini memang proses. Orang yang beriman itu prosesnya ingkar dulu, ingkar. Dengan keingkaran itulah nanti akan memunculkan satu kesadaran kalau saya selama ini masih ingkar. Kalau kita buka di dalam salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah yang disebut makrifat bertemu Allah itu la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Sing melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat itu enggak ada. Sehingga disambung dengan pertanyaan yang nomor 2, apakah boleh dengan bahasa yang sederhana memandang dirinya sendiri? Memang gitu, memang gitu. Namanya ahad itu di situ, memandang dirinya sendiri. Dirinya sendiri sopo? Ya aku Allah mau. Jadi wajib jenengan iki ngalami kegodha nafsu yang mengatasnamakan aku Allah, yang semestinya aku diri makhluk masih ada, itu pasti. Entah itu terdengar berbentuk suara atau tidak berbentuk rasa keyakinan, ataukah seperti beliaunya cahaya, terus cahaya itu berkata, ya seperti itu. Kan masih ada dua, beliaunya dan cahaya dan yang berkata. Makanya beliau langsung mengatakan, kamu iblis, gitu. Bentuk gambaran datang ati sampean ya, itu masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah, ada yang merasa, ada yang dirasa. Itulah proses su'aul basyirah menuju ainul basyirah. Allah terasa dekat. Nah berarti masih dua. Dekat itu mesti ada jarak. Kalau ainul basyirah sampai hakul basyirah sudah nggak ada jarak, karena memang nggak ada yang dijarai. Bagaimana mungkin jenengan kalau betul-betul kembali terhadap asal kita tidak ada, terus di situ perkara yang tidak ada bisa melihat, mendengar, membaca atau berbicara terhadap yang ada? Gak mungkin. Yang jelas yang bisa berkata, bisa melihat yang ada itu sendiri. Nanti ada bahasan syuhudul wahda fil kasroh. Lihatlah tunggal di dalam banyak. Lihatlah banyak di dalam tunggal. Di situ.